ini klien saya Umi Fikri dibantu juga dengan Marisa Ica mendatangi Barreskrim gunanya untuk berkonsultasi dan melaporkan adanya dugaan tindakan pornografi. Laporannya juga sudah diterima dengan pasal berlapis dan selanjutnya kami serahkan kepada tim penyidik dari Barreskrim. Pipik Dian Irawati tak pernah main-main dengan kata-katanya. Setelah sempat mengecam aksi tak senonoh selebgram Oklin Via di akun story Instagramnya. Kemarin Pipik ditemani kuasa hukum dan sahabatnya Marisa Ica resmi melaporkan Oklin atas dugaan tindak pornografi dan asusila ke Barreskrim Polri. Pipik pun mewakili banyak pihak terutama umat muslim yang merasa resah atas konten jilat es krim yang dilakukan Oklin. Atas laporan tersebut, Oklin bisa dijerat hukuman penjara selama 5 tahun. Sebenarnya buat saya pribadi bukan untuk kalau untuk memenjarakan kan itu udah tugasnya, bukan tugas saya. Tetapi saya lebih kepengen kalau yang memanggil itu dari pihak kepolisian ada power. Harapan kita dengan membuat laporan ini tidak merusak moral bangsa. Kedua, tidak terjadi hal ini lagi karena khawatirnya kalau tidak ditindaklanjuti dengan kami, namun siapa lagi? Takutnya akan bermunculan hal-hal yang seperti ini lagi. Sayangnya usai pulang dari Barreskrim, Pipik justru harus bersedih lantaran putra sulungnya Abizar Al-Ghifari dilarikan ke rumah sakit. Kabarnya Abizar jatuh sakit gara-gara terlalu capek syuting. Setelah ribut-ribut hingga nyaris adu jotos pada saat latihan jelang duel Cywar, Pamela Savitri yang kepergok membawa sang ibu untuk menyerang Dinar Candy akhirnya angkat bicara. Ya, Pamela mengaku sengaja membawa ibunya pada saat bertemu Dinar lantaran sebagai support system saja untuk meminta restu. Oh, di sini bawa ibu. Bisik. Geng aja, bro. Udah. Saya lagi tangan saya aja tapi. Awalnya nggak mau bawa mama, tapi ternyata kayak aku perlu banget sih minta restu orang tua gitu. Jadi soalnya ini pertama kali, besok aku takut muka aku bonyok. Melihat pengakuan Pamela bahwa dirinya takut bonyok ketika nanti berduel tinju melawan Dinar, benarkah Pamela yakin akan menang melawan Dinar Candy yang notabene sudah berpengalaman di olahraga boxing hingga rutin latihan setiap hari untuk persiapan duel melawan dirinya? Kalau menang kalah itu bonus ya, setiap pertandingan, perlombaan, apapun itu pasti ada yang kalah dan menang. Yang penting Pamela udah berani untuk terjun di tinju aja itu udah bersyukur banget. Sepertinya jelang pertarungan Cywar antara Dinar Candy dan Pamela Savitri tentu membuat publik bertanya-tanya. Ada masalah apa di antara mereka berdua? Padahal sebelumnya diketahui keduanya adalah sahabat lama yang sempat menjadi bestie. Juga dia tuh sering nyentil aku di podcast orang tuh suka bawa inisial P. Ya karena kan dia nyolek terus ya aku tantangin lah. Siap banget lah, orang aku udah lama latihannya. Lama tak terlihat di layar kaca, Alvin Faiz justru muncul lagi dengan membawa kabar mengejutkan. Putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham ini ternyata diam-diam sudah mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Az-Zikra. Keputusan itu bahkan sudah diambil Alvin selama 2 tahun lamanya. Alasan Alvin mundur pun menimbulkan banyak spekulasi. Ada yang menduga karena Alvin belum cukup ilmu. Namun banyak pula yang menduga Alvin mundur karena menggelapkan dana jamaah. Lebih baik ya, untuk maslahat lebih baik jangan saya dulu. Saya nggak suka kalau misalkan kehidupan pribadi saya itu disandingkan dengan yayasan. Lantas, jika Alvin tak lagi menjabat sebagai ketua, bagaimana dengan wasiat mendiang sang ayah? Tak khawatirkah Alvin bakal mengecewakan mendiang Ustadz Arifin Ilham?
Sementara Alvin memutuskan mundur dari Azikra, Lady Nayoan justru memutuskan untuk maju lagi ke masa depan bersama Randy Kiernet alias tak jadi bercerai. Ya, keputusan rujuk ini diumumkan Lady tepat di hari ulang tahunnya yang ke-33 tahun, 2 hari lalu. Di hari itu pula Lady mendapat kejutan ulang tahun serta ucapan romantis dari Randy. Selama ini gitu ya, aku nikah sama Randy, jalani sendiri gitu. Kita aja, tapi mungkin dari keputusan ini gitu ya, Tuhan jawab, biar Tuhan yang jadi kepala rumah tangganya gitu. Karena sebelumnya mungkin rumah tangga aku sama Randy terlalu rock and roll gitu kali ya gitu, kurang ibadah dan lain-lain. Jadi sama-sama biar jadi pribadi yang lebih baik gitu, karena Tuhan baik gitu ya. Jadi kalau di kita kan ya biar Tuhan Yesus yang jadi kepala rumah tangganya mulai saat ini gitu. Namun momen rujuk Randy dan Lady ini ternyata malah ditanggapi sinis oleh netizen. Menurut mereka, selingkuh adalah penyakit yang tak bisa disembuhkan. Aku kenal dia tuh sebenarnya agak klise ya, aku kenal dia tuh udah lama kan gitu ya, udah 9 tahun ya, mungkin belum lama ya bagi orang yang menikahnya udah lebih lama gitu. Tapi buat aku udah cukup lama dan aku udah cukup mengenal dia gitu. Aku tahu mana dia bohong, mana enggak kan sebenarnya gitu kan. Jadi puji Tuhan sih yang aku lihat beberapa hari ini sih serius gitu. Lebih disadarkan aja mana yang penting di dalam hidup. Satu, kedua, yang megang hidup itu kan bukan kita. Kita buat salah bisa, kita buat baik bisa, tapi kan yang nentuin bukan diri kita sendiri, itu balik lagi ke yang atas sama orang lain yang nilai. Sama satu yang paling penting, jangan nyanyain orang yang ada di samping kita dari awal.